Iya, kalau di gereja memang itu panggilan di kami. Kenapa nggak adik? Katanya. Jadi saudara kekasih, itu pentingnya Roh Kudus di dalam hidup saudara, sehingga Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidupmu. Amin. Amin. Bukan hari ini aja kita. Di rumah pun saudara dimampukan oleh Roh berkata-kata berbahasa roh. Di dalam kamarmu kamu berdoa, rohmu berhubungan baik dengan Tuhan, berbicara baik dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya kepada Kristus untuk memiliki kuasa menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Menuai jiwa-jiwa. Dan selanjutnya mengenakan janji Kristus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan atau hukum Tuhan yang ditorehkan dalam hidup kita. Mari kita ambil dari Yohanes 14 ayat 26. Ayo silakan. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Amin. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara kekasih, di sini firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang mengajar kita dan Roh Kudus yang mengingatkan. Itu katanya kan? Diingatkan kita, diajar kita. Selanjutnya Ibrani 8 ayat 10. Ayo silakan. Ibrani 8 ayat 10. Firman Tuhan dari Ibrani 8 ayat 10 demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya, terima kasih. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa itu? Aku akan menaruh hukumku. Apa itu hukum Tuhan? 10 hukum Musa. Ini akan ditanamkan kepada kita. Beberapa 10 hukum Musa, hukum Taurat. Salah satunya saudara kasih apa itu salah satunya hukum Taurat? Hormatilah orang tuamu, kan ada. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. 10 hukum Taurat. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai umat Kristen perjanjian baru kita mengerti bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh hanya terjadi dalam hidup kita, tetapi kita perlu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Bukan hanya sekali, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ambil dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Ayo silakan. Kisah Rasul 11
Iya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid itu pertama kali dia disebut Kristen. Amin. Terima kasih. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka tinggal bersama-sama jemaat itu, mereka sambil mengajar banyak orang. Maka di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jadi selama murid-murid itu mengikuti Yesus Kristus, mereka disebut Kristen. Biar saudara tahu, di dalam Alkitab pertama kali disebut Kristen, Kisah Rasul berapa tadi? 11 ayat 26. Itu jadi tantangan buat saudara di luar sana. Di mana saudara dikatakan Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Pertama kali murid-murid itu disebut Kristen karena mereka terus-menerus mengikuti Yesus Kristus. Apa arti Kristus? Apa arti Kristus? Yang diurapi. Diurapi dengan apa? Diurapi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ini gak asing bagi kita sebagai umat Kristus, orang percaya. Tadi malam, apa itu arti salib? Penderitaan. Jadi saudara kekasih disebut Kristen, pengikut Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi. Diurapi dengan apa? Diurapi dengan Roh. Diurapi dengan Roh Kudus. Maka dikatakan saudara kasih, tadi kami ulangi kalimatnya, dengan tanda alam berbahasa roh hanya terjadi dalam hidup kita, tetapi kita perlu terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Jangan padamkan api Roh Kudus. Kalau ada pujian saudara kasih dalam semangat kita, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Dalam arti saudara kasih api Roh Kudus dalam dirimu, jangan padamkan. Amin. Gimana rupanya memadamkan? Malas berdoa, malas baca Alkitab, itu sudah memadamkan. Selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 52. Ayo, Kisah Rasul 13 ayat yang ke 52, terakhir dari sekian. Amin. Ketika mereka disebut pertama kali Kristen, tadi kami katakan apa Kristen tadi? Pengikut Kristus. Apa itu Kristus tadi? Yang diurapi. Di sana dikatakan murid-murid yang Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan apa? Roh Kudus. Diurapi mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Itu arti Kristus. Pengikut Kristus. Itu Kristen. Apa itu Kristus? Yang diurapi. Diurapi dengan apa? Ini tadi kalimatnya diurapi dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita ambil lagi Efesus 5 17 sampai 19. Ayo silakan. 19 dari Efesus 5. Iya. Iya. Dalam Mazmur. Amin. Itu yang namanya suka apa? Sukacita. Dan saudara kekasih, jangan kamu bodoh. Memang gak ada di antara kita mau dibodoh-bodohi ya. Mungkin kalau saya katakan kepada